Hello, hai. Welcome to grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar. Bersama saya, Ibu Guru Shirley Aiba. Oke anak-anak, pagi ini sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini anak-anak semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan akan memulai pembelajaran dengan hati yang senang, sukacita. Semoga hari ini menyenangkan buat anak-anak. Kita mulai pembelajaran yang keenam. Tema yang keenam yaitu cita-citaku. Subtema yang pertama, aku dan cita-citaku. Pembelajaran yang ketiga. Mari kita ikuti slide demi slide. Selamat belajar. Oke anak-anak, pembelajaran ketiga, kakek Putu merupakan salah satu peternak ayam yang cukup sukses di desanya. Kakek bercerita bahwa manusia akan terus-menerus membutuhkan makanan. Oleh karena itu, peternak menjadi salah satu pekerjaan yang tetap dibutuhkan di masa yang akan datang. Putu pun bercita-cita jadi seorang peternak kelak. Dia ingin menjadi seorang peternak modern yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang paling mutakhir. Misalnya dengan memilih bibit hewan ternak yang baik dan memilih makanan ternak yang berkualitas. Ya, mari kita baca cerita berikut ini. Mengintip kisah sukses lulusan SMK dalam beternak puyuh. Burung puyuh merupakan salah satu unggas lokal Indonesia yang tersebar hampir di seluruh Nusantara. Di tangan Andri Warliansyah, seorang peternak muda dari Cilengkrang, Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat, burung puyuh dijadikan salah satu komoditas unggas yang memiliki nilai jual tak ubahnya ayam potong. Diakui Andri, ketertarikannya pada dunia ternak burung puyuh dimulai sejak ia melihat peternakan burung puyuh di daerah Tasikmalaya. Keingintahuan pria lulusan sekolah menengah kejuruan ini terpancing tak kalah omset hasil peternak burung puyuh cukup menggiurkan, terlebih pangsa pasarnya luas. Ketertarikan itu mengantarkan Andri untuk mulai mencoba membesarkan burung puyuh di kediamannya di Cilengkrang. Menjelang akhir tahun 2010, Andri memantapkan diri menjadi peternak burung puyuh dengan modal awal sebesar 15 juta yang ia ambil dari tabungan pribadinya. Modal tersebut digunakan untuk membeli 1.000 ekor burung puyuh muda yang didatangkan dari daerah Solo, Jawa Tengah. Selain itu, modal tersebut juga Andri gunakan untuk mendirikan kandang semi permanen. Terbatasnya modal tak menyulitkan Andri mencari lokasi kandang. Dengan segala ide kreatifnya, ia menyulap pekarangan belakang rumahnya menjadi sarang burung puyuh. Dan 3 tahun usahanya berjalan, Andri mendapati banyak hambatan, misalnya sulitnya mendapatkan pakan burung puyuh. Pada saat itu Andri masih harus mencari pakan burung puyuh dari Cimahi yang berjarak sekitar 20 km. Selain itu Andri juga menemui rintangan dari segi teknis pemeliharaan yang mengakibatkan usahanya hampir gulung tikar. Saat itu sudah mau bangkrut, tapi saya sangat menyayangkan jika hal itu terjadi, mengingat sudah banyak ilmu dan modal yang saya keluarkan. Mulai dari 2013 saya merintis dari awal lagi dan bisa besar dan sukses seperti sekarang. Tutur pria kelahiran Bandung 26 tahun yang lalu. Sebagai pengusaha muda, Andri tak mau menyerah begitu saja dengan keadaan. Kendati berlatar pendidikan otomotif, Andri tak canggung dan malu untuk mempelajari teknik seluk-beluk memelihara burung puyuh dari buku-buku
internet, dan diskusi dengan sesama peternak burung puyuh. Menurut Andri, ia harus belajar dari pengalaman sendiri supaya tidak jatuh di lubang yang sama. Andri menambahkan sekarang ini usaha ternak burung puyuh sudah lebih mudah ketimbang ia merintis usaha ini 5 tahun lalu, sebab sudah banyak penyalur pakan burung puyuh yang mendatangi peternak bersedia memberikan vitamin burung puyuh yang bervariasi. Juga merupakan salah satu kemudahan, ditambah juga jumlah konsumen pasar yang semakin meningkat. Andri mengisahkan 2 tahun ke belakang ia masih sempat melakukan penetasan telur burung puyuh di peternakannya. Namun kini seiring naiknya permintaan konsumen, ia tak sanggup lagi karena keterbatasan waktu dan tenaga antara meladeni penetesan dan pembesaran. Oleh karena itu, di tahun 2016 Andri hanya fokus melakukan pembesaran burung puyuh sejak usia 1-2 hari sehingga siap dijual. Besarnya bergantung permintaan konsumen. Kadang ada konsumen yang ingin burung puyuh sejak kecil dan tak jarang konsumen yang ingin burung puyuh di usia produktif. Namun itu semua saya batasi sesuai stok yang ada di kandang. Dengan menemukan cara beternak burung puyuh yang baik, saya semakin mantap untuk terus melebarkan sayap. Pungkas anak bungsu dari 5 bersaudara ini. Setelah mengetahui trik pemeliharaan burung puyuh yang baik, kini Andri pun semakin gencar meningkatkan jumlah produksi burung puyuh demi memenuhi permintaan pasar. Terbukti kini dalam sebulan Andri sanggup mendulang omset hingga 30 juta hasil beternak burung puyuh. Nah, ada pertanyaan yang akan dijawab berdasarkan bacaan yang ada di atas, ya. Silakan anak-anak menjawabnya sesuai dengan bacaan. Kalau belum menemukan jawabannya, ada di buku siswa, ya. Dibaca dengan teliti kemudian dijawab. Kemudian setelah itu di bacaan tadi ada kosakata yang sulit, ini seperti modal, lokal, omset. Silakan anak-anak cari dan seterusnya, ya. Silakan cari artinya, boleh di kamus bahasa Indonesia atau di Google, ya. Silakan dicari. Kemudian dari cari juga makna dari kata-kata konotasi berikut ini, kemudian buat kalimatnya. Contoh, gulang ulung tikar, apa dia punya makna konotasi. Kemudian buat satu kalimat, masukkan gulung tikar ini di dalam kalimat tersebut. Oke, kita lanjut. Peternakan seperti Andri Warliansa memanfaatkan sumber daya alam dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Untuk mengingatkanmu kembali pada bagian ini, kamu akan mempelajari kembali tentang sumber daya alam. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta dan dapat digunakan untuk kebutuhan manusia. Sumber daya alam dapat digolongkan menjadi sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dan pada bagian ini kita akan mempelajari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah jenis sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan tidak akan habis. Sumber daya alam tersebut dalam jangka waktu tertentu dapat pulih kembali keberadaannya. Contoh, hewan dan tumbuhan. Hewan adalah salah satu jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui. Hewan seperti sapi, kerbau, atau kambing biasa dimanfaatkan untuk diambil dagingnya atau susunya. Setelah dimanfaatkan, jumlah hewan tersebut akan berkurang. Namun melalui perkembangbiakan, jumlah hewan tersebut dapat kembali bertambah. Tumbuhan juga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tumbuhan dapat dipulihkan keberadaannya dengan cara ditanam bibitnya. Setelah sekian lama, bibit tersebut akan tumbuh seperti induknya. Misalnya tanaman padi, ketika siap dipanen, batang padi ditebang untuk diambil padinya. Tanaman tersebut akan mati, namun
Dengan menanam bibit padi, tanaman padi akan kembali tumbuh. Berikut ini adalah pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, yaitu pertanian, padi, ya. Kita tahu bersama ya, padi ditanam di sawah. Palawija, ada kacang-kacangan, ada jagung dan ubi-ubian ya. Ini kemudian perkebunan, yaitu merupakan kegiatan pertanian pada lahan yang kering. Contoh karet ya. Karet digunakan yaitu getahnya disadap untuk diambil dan kemudian diproduksi menjadi lateks. Lateks digunakan untuk bahan yang membuat ban mobil, ban motor. Tanaman karet juga dibudidayakan dengan menanam bijinya. Kemudian ini kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan bahan dasar untuk membuat minyak goreng, margarin. Ini contoh dari kelapa sawit. Kemudian peternakan. Peternakan merupakan kegiatan memelihara dan mengembangkan hewan ternak jenis-jenisnya yang dapat digunakan ya, dibedakan menjadi 3 kelompok. Ini berikut peternakan besar ya, seperti ini sapi, kuda, kerbau. Peternakan hewan kecil, contoh kambing, domba ya, diambil daging dan susunya. Peternakan unggas, diambil di hewan yang dimakan hewan yang diternakan diantaranya ayam itik, angsa dan burung. Kemudian perikanan. Perikanan merupakan usaha pengembangbiakan dan penangkapan ikan. Budidaya ini dapat dilakukan di darat maupun di laut. Perikanan darat, ada perikanan laut. Perikanan darat contoh di kolam, waduk, sungai, danau ya. Contoh ikan mujair, nila, gurami, ikan mas ya, tambak budidaya udang, ikan bandeng. Kalau perikanan laut, yaitu kegiatan perikanan laut merupakan penangkapan budidaya ikan laut. Contoh ikan kerapu, ikan kakap, kerang, lobster, dan cumi. Budidaya laut dilakukan dengan melalui pembenihan. Di laut juga perkembangbiakan berbagai tumbuhan laut ya, dibudidayakan misalnya rumput laut. Sebagian besar hewan dan tumbuhan laut berkembang biak secara alami. Kemudian kehutanan. Hutan merupakan suatu wilayah yang ditumbuhi berbagai jenis pepohonan dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan kayu. Contoh hutan tropis ada di Sumatera, Kalimantan. Hutan musim ada di Jawa Timur dan Bali. Diambil kayu jati ya. Kemudian hutan mangrove yang tumbuh di daerah pantai yang berlumpur, dan mangrove contoh mangrove adalah bakau dan nipah. Ya, kalau kita pergi ke Tiwoho, Bahowo, di sana banyak hutan mangrove, yaitu pohon bakau. Ya, hutan mangrove bisa diambil kayunya akan habis jika kita mengambil terus-menerus. Namun mangrove dapat tumbuh kembali setelah dibudidayakan. Di manakah Anda tinggal, di pegunungan, pantai, perkotaan, atau pedesaan? Amatilah sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Amati pula mata pencarian pekerjaan penduduk di sekitar tempat tinggalmu. Ya, lingkungan tempat tinggalmu. Silakan anak-anak isi potensi sumber daya alam yang ada di situ, mata pencarian penduduk. Kemudian setelah itu buat kesimpulan ya. Kemudian ayo lakukan wawancara 5 teman kelasmu, tanyakan cita-cita mereka, manfaat cita-cita, kemudian tulis di kolom yang disediakan. Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa di kelasmu terdapat keragaman cita-cita. Ya, Indonesia kaya akan beragam, baik keragaman suku bangsa dan budaya maupun keragaman flora dan fauna. Ya, sekarang perhatikan puisi ini. Indonesia dengan negeri beribu pulau, beragam fauna ada di sana. Mulai dari tarsius primata kecil bermata besar sampai komodo si kadal raksasa.
Beragam flora juga ada di sana, mulai dari anggrek hitam di Papua sampai bunga padma raksasa di Sumatera. Indonesia, negeri dengan beragam budaya, mulai dari tarian, bahasa dan lagu daerah. Juga kaya akan suku bangsa, mulai dari suku Aceh di utara sampai suku Asmat di pedalaman Papua. Indonesia, negeri yang sangat indah alamnya, mulai dari daratan sampai keindahan bawah lautnya. Kita harus menjaga keragaman flora dan faunanya. Kita juga harus melestarikan keragaman budayanya. Kita juga harus jaga keindahan alamnya. Apa judul dari puisi tersebut? Silakan jawab pertanyaan ini sesuai puisi. Kemudian masyarakat Indonesia beragam, terdiri dari ratusan suku bangsa yang memiliki budaya, bahasa, agama, sumber daya alam, dan sosial yang berbeda. Keragaman tersebut dapat disatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan bangsa Indonesia. Kata tersebut diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular, seorang pujangga kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Semboyan ini bermakna meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat buat anak semua dan tetap diingatkan untuk jaga kesehatan, semangat belajar, gapai cita-citamu karena di pundak Andalah masa depan bangsa. Salam sehat.